Iya, halo, Halo, Kori. ya, gimana Pak kabarnya di Sumenep Pak? Alhamdulillah baik-baik aja. Gak ada perubahan, gak ada yang spesial. Iya, karena nanya kabar itu cukup beragam loh. Iya, gimana Kalau tuh? kita tinjau dari segi bahasa. Kalau Wah, misalnya di Indo kan cuma basa-basi aja ya. Sama kayak iya, di Amerika juga basa-basi. mm-mm. Tapi kalau misalnya kita sedikit melenceng ke Rusia nih ya. Kalau Mm-mm. ditanyain apa kabar, Iya, itu kalau kita cuma jawab baik-baik aja atau fine atau apalah itu semacamnya, itu bakal dikira tidak menghargai, orangnya bakal tidak nyaman. Karena kalau di Rusia itu, kalau tanyain apa kabar, maka yang ditanya harus menjawab secara menyeluruh, kayak hari ini ngapain aja, kemarin ngapain aja, terus perasaannya hari ini gimana gitu. wah bisa jadi cerita pendek ini. Pengetahuan tambahan aja. Oh iya, iya, mantap sekali emang. Nggak tahu ini podcast apa. Sabar, belum. Tenang. Jadi kan Ya. kurikulum ini ya, ada kurikulum yang tertulis juga ada yang tidak tertulis. Namun kalau semisal kita mendengar kurikulum itu mesti pikiran kita itu hal-hal yang tertulis, maksudnya kayak ya dokumen kurikulum dan lain sebagainya kayak gitu ya Pak. Nah, sedangkan di dalam kurikulum itu sendiri juga ada yang namanya kurikulum tersembunyi Pak. Jadi itu istilah dari kurikulum tersembunyi itu ada hidden kurikulum. Berarti kalau hidden curriculum nggak bisa dibahas dong, kan tersembunyi. Ya nggak gitu konsepnya. Iya, kalau dari penjelasan singkat dari Kori, kayaknya hidden curriculum itu suatu nilai ya, atau suatu makna yang diterapkan oleh pengajar kita, pendidik kita, yang tidak tertulis di kurikulum pelajaran yang dianut, yang diajarkan. Mungkin kayak gitu ya. Iya, saya juga Apakah setuju. benar? Sebenarnya kalau dilihat dari beberapa sumber jawabannya Bapak sih udah menggambarkan gitu ya. Juga ya saya sebenarnya juga baru menyadari sih kalau semisal ada hidden kurikulum setelah mendapat materi pengantar kurikulum kan ya Pak. Jadi Berarti saya bagus. Kalau misalnya Kori tahu dari dulu kan berarti nggak hidden curriculum lagi. jadi apa nih? jadi jadi apa? Jadi kurikulum apa? Terbuka. Nggak tersembunyi ya? Iya. Ya Tuhan. Berarti misi dari hidden curriculum tercapai ketika siswa itu sadar pas di hari tua. Bapak mendengar istilah hidden kurikulum ini kapan sih Pak? Ini baru aja, Baru aja. belum pernah dengar sebelumnya. Malah. Kalau maknanya atau intinya mungkin sudah paham, cuman jika diistilahkan sebagai hidden curriculum sih belum. Oh, ya, saya baru menyadari ketika mendapat ini kan ya, kan saya mendapatkan mata kuliah pengantar kurikulum nih. Nah itu dijelasin kalau semisal ada hidden kurikulum dan contoh-contohnya itu kayak misalnya guru datang tepat waktu, misalnya dalam hal kedisiplinan tuh kayak gitu Pak. Jadi ya banyak ternyata yang bisa saya ambil hikmah di balik pembelajaran. Jadi menurut saya itu apa ya, nggak tercantum dalam kurikulum, cuma ya kan namanya seorang guru ya punya fungsi, maksudnya punya peran dalam mendidik siswanya. Jadi hal itu menurut saya ya memang karena tugasnya ya, bukan karena ini. Ya saya baru menyadari sih, maksudnya kalau ada hidden kurikulum itu. Jadi selain mungkin Bapak mau cerita nih pengalaman Bapak selama bersekolah, menyelami hikmah di balik pembelajaran itu sendiri. Yang terkadang kan kalau hidden kurikulum itu kayak nggak cuma materi saja ya, tapi terbangun dari pengalaman Bapak sama siswa lain, atau pengalaman Bapak sama guru atau sama lingkungan sekolah kayak gitu. Hingga bisa mempengaruhi Bapak hingga saat ini jadi Bapak Nawaf yang saat ini. Agak susah sih karena dari istilahnya aja kan kurikulum tersembunyi. Berarti saya harus menggali ingatan sedalam mungkin nih sekarang untuk mengingat hal-hal apa yang diajarkan tapi bukan dari kurikulum. Apa ya? Mungkin banyak di pembelajaran nasihat-nasihat secara verbal aja sih.
Ya misalnya normatif sih Kor, kayak disiplin, terus ada juga yang secara nonverbal dari tingkah laku sang guru sendiri, seperti yang udah Kori bilang, disiplin, terus tingkah lakunya baik, menjaga jarak dengan lawan jenis misalnya, tidak mau bersentuhan. Itu yang nonverbal walaupun tidak diucapkan, tapi seorang guru yang mencontohkan secara nggak sadar kan masuk ke alam bawah sadar siswa tuh. Iya benar. Nah itu kayaknya bisa masuk. Mm-mm. Kalau yang verbal sih ya normatif aja, ya kayak jangan nakal, rajin belajar segala macam. Tapi yang keren yang itu sih yang nonverbal, dimana seorang guru itu mencoba untuk menerapkan strateginya Nabi, Wis. berdakwah dengan tingkah laku atau akhlaknya. Itu lumayan efektif sih. Ya, kenapa begitu? Karena nonverbal itu cukup cepat masuk ke alam bawah sadar dan bisa kita teladani. Kalau verbal itu diingat aja susah. Coba Kori ingat gak satu aja nasihat yang keren dari seorang guru Kori waktu SMA? Nasihat yang Kori pegang sampai sekarang. Waduh, Ada nggak? agak berat ini. Tapi bukan yang normatif. Kalau itu saya juga ingat Pak, apalagi kalau semisal kan awal-awal sekolah kan nggak tahu tuh ya kalau mau nanya ini gimana caranya gitu kan. Yang angkat tangan dong. Yang Gimana angkat sih? tangan, ya makanya sampai sekarang saya angkat tangan kalau mau tanya Pak. Jadi itu kan termasuk hidden curriculum ya Pak. Emang saya baru menyadari. Kalau semisal Cuman ya ternyata- itu yang menarik ya. Mengenai angkat tangan itu bisa diaplikasikan dengan dua cara, verbal dan nonverbal. Ini metode sih. Kalau misalnya verbal kan diingetin tuh, kalian kalau mau tanya angkat tangan dulu misalnya gitu. Tapi kalau saya pribadi beda lagi, saya pakai yang nonverbal aja. Jadi kalau misalnya saya nanya kepada audiens, saya biasakan untuk mengangkat tangan diri saya sendiri. Dan mereka secara sadar akan angkat tangan kalau mau nanya, tanpa diucapkan. Tuh. Soalnya kalau ngomong kayaknya berkesan nyuruh sih. Dan saya tahu bahwa anak-anak dengan usia tersebut tuh nggak suka disuruh-suruh. Jadi benih kita yang bertindak dan mereka yang meniru. Tapi angkat tangannya satu ya Pak, nggak dua. Ya dua, nyerah dong. Berbicara tentang tangan nih, saya ada tebak-tebakan. Kenapa random sekali? Adik saya takut Tangan bisa apa jawab. yang bikin ribet? Apa Pak? Tangan apa emang yang bikin ribet? Yang bikin ribet, bikin rumit, bikin kita mikir. Tangan nggak tahu. Gak tahu. Tangan saya. Jawabannya sinkos. Hah? Sinkos. Oh, Sinkos. Biasanya pas jadi siswa ketemu remes-remes kayak gitu bikin males. Aduh Pak, Ribet, gemit. itu pelajaran yang sangat berat bagi saya. Kalau ngomongin hidden curriculum secara verbal ya, itu harus diperhatikan dan hati-hati sih oleh guru. Karena saya menemukan banyak juga dalam berbagai kesempatan, misalnya orang tuanya nyuruh ini itu, terus anaknya nyangkal itu kan. Padahal kata guru saya sekian gitu kan. Nah, Iya itu kalau bener, gimana kalau nggak tuh? bener. Agak repot sepertinya dipikirkan. Iya, silakan dipikirkan sendiri ya. Saya cuma melontarkan aja. Tapi memang kalau hidden curriculum itu kan kayak nggak ada apa ya, nggak ada panduan kayak kurikulum tertulis Pak. Iya, kayaknya emang harus insting gurunya sih. Dari jam terbangnya, pengalaman, pengetahuan sang guru. Ya juga kan kalau dilihat dari ininya ya, contoh-contohnya kan hidden curriculum itu emang pelakunya kan nggak cuma guru tapi kan murid terhadap murid sama temennya, murid sama lingkungannya, begitu nggak sih Pak? Bisa, cuman kalau di sekolah kan tetap role modelnya tuh seorang guru. Iya sih. Jadi tingkah laku terhadap sesama, terhadap orang tua nantinya ya contohnya dari guru, siapa lagi. Kalau di rumah kan tempat belajarnya adalah di rumah. Ketika mereka bermain itu lingkungan. Ya kalau mereka di sekolah mau gak mau ya guru yang ada. Jadi alangkah Bukan penjaga kantin ya. Tapi guru. Iya Pak, iya Pak. Kenapa kok? Soalnya kan ada banyak orang.
Ada Iya. sapam, ada tukang bersih-bersih, ada penjaga toko. Iya, jadi alangkah baiknya emang perlu juga ya Pak, kan dalam mendidik seorang anak juga apa ya, nggak terpusat. Jadi ya juga perlu ada komunikasi antara guru dengan orang tua murid hingga nggak ada miskom kayak tadi. Oh kata guru saya ya nggak gitu ya. Penting komunikasi antara Iya, hal-hal Pak orang-orang yang betul. berkaitan itu. Mm-mm. Karena kan mau ngebantah orang tua, Pak, mau bilang kata guru saya pun kan butuh adab tertentu, Iya. dan itu juga harus diajarkan di sekolah, di hidden kurikulumnya. Iya, kalau kita balik lagi ke hidden kurikulum, bahasa yang nonverbal tadi, itu juga kita harus membahas sisi yang berlawanan, Kori. Itu kan segi positif ya. Nah, itu juga ada negatifnya. Kita tidak dapat memungkiri bahwa ada juga guru-guru yang perilakunya dalam tanda kutip kurang baik. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai normalitas atau dianggap normatif sama para siswanya. Misalnya gurunya ya masuk kelas tidak tepat waktu misalnya, semudah itu. Maka itu akan masuk ke alam bawah sadar mereka bahwa ini guru saya aja masuknya kayak gini, berarti nggak apa-apa dong gitu. Itu contoh kecilnya aja. Nah, bisa dianggap benar karena mereka adalah guru, kan gitu konsepnya. Siswa dan siswi kan di sekolah belajar melihat guru itu harusnya sih melihatnya itu secara perfect sebagai contoh. Role model. Iya, sebagai role model. Itu jadinya. Makanya harus hati-hati juga dalam bertingkah nantinya kalau kau udah jadi guru. Guru apa? Matematika ya? Sinkostan ya? Itu sih. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak sudah jadi tamu di obrolan ini. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga sudah memberikan inspirasi dan lain sebagainya. Saya sangat senang sekali. Sama-sama.